Hello, good morning everyone. How are you today? Masih semangat ya hari ini? Okay, today we are going to learn about PKN. Hari ini kita akan belajar pelajaran PKN, yaitu tentang menghargai keberagaman pekerjaan. Kenapa sih Miss kita harus menghargai berbagai macam pekerjaan? Ada yang tahu nggak kenapa kita harus menghargai berbagai macam pekerjaan? Kita harus menghargai berbagai macam pekerjaan karena setiap jenis pekerjaan itu akan saling membutuhkan satu sama lain. Jadi setiap pekerjaan itu mereka akan membutuhkan. Seperti contohnya ini, Miss akan kasih contoh suatu proses pembuatan pakaian yang melibatkan beberapa jenis pekerjaan. Jadi dari suatu proses pembuatan pakaian akan membutuhkan beberapa pekerjaan. Apa aja sih itu? Yuk kita dengerin yuk. Yang pertama, petani kapas. Miss, petani kapas itu kerjanya ngapain, Miss? Petani kapas itu pekerjaannya merawat serta menjaga tanaman kapas yang sedang akan tumbuh. Kemudian setelah mereka tumbuh dan menghasilkan kapas, maka para petani akan memanen semua hasil kapas tersebut. Setelah para petani memanen hasil kapas tersebut, para petani akan menjual kapas-kapas tersebut kepada pengumpul kapas. Buat apa Miss kok dijual? Agar para petani kapas memperoleh keuntungan. Keuntungannya itu berupa apa? Keuntungannya itu berupa uang. Selanjutnya, setelah para petani menjual semua hasil panen kapasnya ke pengepul, maka pengepul kapas juga akan mengumpulkan semua hasil panen para petani kapas. Jadi, pekerjaan pengepul kapas adalah mengumpulkan kapas-kapas dari hasil panen para petani kapas. Setelah itu ngapain, Miss? Setelah dikumpulkan, setelah mereka mengumpulkan sebegitu banyak kapas itu, kemudian mereka akan menjualkannya dan menyalurkannya kepada pabrik-pabrik pakaian yang membutuhkan. Setelah para pengepul menjual hasil panennya kepada pabrik-pabrik pakaian, kemudian proses selanjutnya yaitu dikerjakan oleh pemintal kapas. Apa sih pekerjaannya pemintal kapas? Pekerjaan pemintal kapas itu adalah memintal kapas menjadi sebuah benang yang akan diproses menjadi kain. Jadi para pemintal itu akan mengolah semua kapas itu untuk menjadi benang. Selanjutnya, setelah kapas sudah berubah menjadi benang, kemudian proses akan dilanjutkan oleh penenun kain. Apa sih, Miss? Pekerjaannya penenun kain itu? Pekerjaannya penenun kain itu adalah menenun benang-benang yang sudah dipintal menjadi sebuah kain. Jadi benang-benangnya tersebut itu kemudian dibikin menjadi kain. Yang awalnya benang menjadi sebuah kain yang akan dibikin baju. Setelah itu, setelah semua benang berubah menjadi kain, maka tugas selanjutnya adalah penjahit. Ngapain Miss penjahit? Penjahit tugasnya apa? Yaitu menjahit kain menjadi sebuah baju yang indah. Jadi para penjahit akan memproses semua benang-benang tersebut. Jadi para penjahit akan menjahit semua kain-kain dan akan membuat sebuah baju yang indah. Oke, selanjutnya proses akan dilanjutkan ke penjual baju. Jadi setelah penjahit
menjahit semua kain-kain menjadi baju-baju yang indah. Kemudian sekarang adalah tugas dari penjual baju. Apa sih yang harus penjual baju lakukan? Yaitu menjual hasil pakaian kepada para pembeli. Jadi para penjual baju akan mempromosikan semua pakaian-pakaian yang mereka miliki. Oke, setelah itu, setelah semuanya sudah terselesaikan, maka itulah proses pengolahan pakaian atau pembuatan pakaian. Jadi, jika salah satu pekerjaan tidak ada, maka proses pembuatan pakaian tidak akan mungkin berlangsung dengan baik. Seperti contohnya, semisal tidak ada para petani kapas, maka tidak akan menghasilkan baju-baju yang kita pakai sekarang. Begitu pula sebaliknya, jika tidak ada para penjahit, maka baju-baju ini tidak akan menjadi pakaian yang indah. Seperti itu. Jadi kita harus menghargai keberagaman pekerjaan, karena keberagaman pekerjaan itu akan melengkapi antar satu pekerjaan dengan pekerjaan yang lain. Dan setiap pekerjaan memiliki tingkat keahlian dan kemampuan yang berbeda-beda. Bagaimana itu maksudnya? Yaitu para petani kapas tidak mungkin akan menjahit baju karena itu bukan keahlian mereka, dan sebaliknya para penjahit tidak mungkin memanen kapas karena itu juga bukan keahliannya. Maka dari itu setiap pekerjaan memiliki tingkat keahlian dan kemampuan yang berbeda-beda. Jadi di sini Miss mau memperingatkan, hargailah setiap pekerjaan dan jangan sampai memandang suatu pekerjaan sebelah mata atau menganggapnya remeh dan tidak berguna. Dan juga perbedaan pekerjaan jangan menjadikan kita itu menjadi sebuah perpecahan, melainkan harus menjadikan kita suatu persatuan yang saling melengkapi satu sama lainnya. Oke, itu semua sudah Miss jelaskan. Jika kalian ada yang tidak mengerti, bisa ditanyakan lagi ke Miss. Oke, sekian. Terima kasih.